Melanjutkan materi sebelumnya, kita sudah menyelesaikan neraca massa. Ya. Neraca massa sudah selesai. Ya. Nah, sampai di sini sudah kita bahas kemarin ya. Oksigen yang dibutuhkan di dalam proses itu kan didasarkan pada oksigen yang dibutuhkan ini didasarkan pada data dan neraca nitrogen. Dari neraca nitrogen diperoleh berapa banyak udara, kemudian dari udara bisa diperoleh berapa banyak oksigen. Sedangkan secara teoritisnya oksigen yang dibutuhkan itu untuk membakar bahan bakar, untuk membakar bahan bakar. Bahan bakar yang kita pakai di sini ialah batu bara. Bahan bakar batu bara. Dari berbagai macam kandungan batu bara, ya, hanya karbon dan hanya hidrogen yang dapat terbakar. Dari batu bara, hanya karbon dan hanya nitrogen dan hanya hidrogen yang bisa terbakar. Jadi bisa diperoleh kebutuhan oksigen secara teoritis untuk pembakaran karbon dan hidrogen dari batu bara. Jika dibandingkan dengan oksigen dari hasil perhitungan neraca nitrogen, maka ada selisih. Ini dari neraca nitrogen 46,6, ini dari kebutuhan oksigen secara teoritis. Kebutuhan oksigen secara teoritis. Ya. Maka ada kelebihan 16,3 mol oksigen yang disuplai. Artinya kalau kelebihan itu disebut excess, ya, excess. Jadi dari persoalan yang sudah diselesaikan, udara eksesnya diperoleh 53,9%. Itu sudah ada di YouTube ya, sudah pernah dibahas. Oke, lanjut ke energi balance, neraca energi. Dalam neraca energi ini, kita menggunakan total heating value ya, menggunakan total heating value atau HHV dari bahan bakar. Sangat jarang kita itu menggunakan LHV. LHV bahan bakar, sangat jarang. Bedanya antara HHV dan LHV itu nilai kalor HHV lebih besar nilainya karena produk pembakaran berupa H2O itu masih dalam fase liquid. Jadi nilai kalornya atau heating value-nya lebih besar. Lebih besar dari LHV. Sedangkan LHV sendiri itu produk pembakarannya H2O dalam sudah fase vapor atau gas. Ada sebagian energi yang diperuntukkan untuk menguapkan H2O
menjadi vapor atau gas. Jadi berkurang energinya. Tapi sangat jarang kita menggunakan nilai ini. Kita sering menggunakan total heating value atau Haiger heating value. Mayang, ada Mayang? Join ke Mayang. Hadir, Pak. Apa lagi EGB yang join? Ini sudah kemarin sebenarnya ya. Sampai di sini ya. Saya ulangi saja. Perlu diperhatikan proses ini berlangsung. Proses pembakaran batu bara di furnace berlangsung di lingkungan bertemperatur 65 derajat Fahrenheit. Yang pertama, yang kita bisa cari, total heating value. Heating value, HHV, dari batu bara, dengan basis 100 pun batu bara yang terbakar. Ini dari data HHV cool, dari data kan, ada di pucuk. Dikali 100 itu pun dari batu bara ya, berapa banyak batu baranya, maka heating value dari 100 pun batu bara tersebut 1 juta. Kemudian nomor 2, enthalpy of coal, ini panas sensibel nih, panas sensibel. Enthalpy of coal ini maksudnya panas sensibel dari batu bara. Ya, rumusnya Q sama dengan massa kali Cp kali delta T. Ya, itu rumusnya. Massanya diketahui 100 pun. Cp-nya belum diketahui. Delta T-nya ini yang kasus, ya, yang berkasus. T of coal, T coal dikurang T reference. Nah, T coal, temperatur batu bara, itu 65. Ada di data ya, temperatur batu bara itu 65 Fahrenheit. Sedangkan T reference ini 65 juga ya. Jadi 65 kurang 65. 0 jadinya kan. Jadi tidak perlu dihitung, diabaikan. Makanya ini 0 BTU. Ya, 0 BTU. Kalau di buku 0 juga dah, di buku. Lihat buku. Iya, Pak. 0 ya. Selanjutnya, entalpi dari udara kering ya. Entalpi dari udara kering. Ini molnya, mol dry air ya. Dry air. Dry air. Kebutuhan udara secara kering dikali Cp udara, itu lihat di tabel
Tabel berapa, Mayang? Buka buku enggak kau? Tabel berapa? Buka, Pak. Tabel berapa? Min molal ya. Tabel berapa tuh? Molal heat capacity. Min molal CP. Tabel berapa tuh? Kalau Mayang join-join, May. Buka Di buku enggak? buku tabel 19, Pak. Tabel Di berapa? buku tabel 19. Tabel 19. Nah, tabel ini ya, tabel 19. 6,96 dari air atau udara ya, air. Silahkan dicek ya. Kemudian kalau 6,96 itu kalau di buku tabel 19 itu satuannya kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan yang kita pakai di sini ya, yang kita pakai di sini satuannya BTU per pound derajat Fahrenheit. Pernah saya ceritakan ini nilainya sama. Kalau kalian konversi ya, kalori ke BTU, gram ke pound, Celcius ke Fahrenheit, nilainya akan sama 6,96 ya. Jadi bisa digunakan delta T-nya 73 itu temperatur udara, T udara, T dry air, T dry bulb, T dry bulb, ya, T dry bulb. Lihat di data soal ya, di data soal T dry bulb. T dry bulb itu ialah temperatur udara. T dry bulb atau bola kering itu temperatur udara. Ya. Sedangkan T wet bulb atau temperatur bola basah itulah temperatur H2O di udara. Temperatur H2O di udara. Hadir Rangki. Ki Mulia. Hadir, Pak. Yo. Maaf, Pak, telat tadi, Pak. Oke. Jadi delta T-nya 73 itu temperatur udara, sedangkan 65 temperatur reference. Temperatur reference. Maka entalpi dari udara kering 2590 ya. 2590. Selanjutnya dicari kalor laten H2O ya. Kalor laten H2O. Dan ya, biar mempermudah proses perhitungan, kamu buat dulu diagramnya. Itu pertemuan sebelumnya sudah saya buatkan ya, diagramnya. Misal ini boiler, ini furnace, ya, boiler furnace. Boiler tempat diisinya air. Air, nah, isi air,
Air dipanaskan. Dipanaskan ya. Dengan sumber panas dari proses pembakaran batu bara di furnace. Boiler dipanas, air di boiler dipanaskan. Kemudian produk dari boiler keluar H2O dalam fase vapor. Jadi neraca massanya gampang. Masain H2O ya sama dengan H2O sama dengan massa H2O. Gampang neraca massanya. Jadi cukup selesaikan dulu di furnace ya. Furnace ini yang ribet ya. Di furnace itu bahan bakar berupa batu bara masuk. Kemudian berupa udara sebagai salah satu reaktan. Ya, udara. Di mana oksigen akan digunakan untuk proses pembakaran udara. Ini input ada 2, kemudian side product berupa ataupun byproduct ya. Side product atau byproduct berupa refuse. Refuse itu kandungannya karbon dan abu. Refuse itu. Kemudian berupa gas buang atau flue gas. Udara sendiri, ini input ada 2, output ada 2 aliran ya untuk furnace. Di dalam udara itu yang digunakan dry air, DA. Dry air, udara. Tetapi di dalam penggunaannya udara tersebut mengandung H2O. Ada air di dalam udara. Kemudian flue gas itu yang dihitung juga dalam basis dry. Dalam basis dry, flue gas tersebut artinya lepas dari kandungan H2O, tapi kenyataannya itu ada kandungan H2O. Jadi kalau ingin menghitung neraca panasnya dari input output ya. Input aliran 1, aliran 2, aliran 3, aliran 4. Input 1, aliran 1 berupa batu bara. Batu bara ya, input. Di dalam batu bara terdiri atas nilai kalor, ya, nilai kalor. Dan yang kedua, sensible. Panas sensible. Itu batu bara. Panas input. Sedangkan yang kedua, untuk input juga, 2, itu berasal dari udara. Udara terdiri atas sensible dan laten H2O. Laten H2O. Jadi untuk input ada 4, ya, ada 4 perhitungannya. 1 nilai kalor, 2 sensibel batu bara, 3 sensibel udara,
Keempat, latent heat H2O di udara. Itu input. Sedangkan output tulis sini aja ya. Sedangkan output itu nomor 3. Nomor 3 itu refuse. Refuse ini ada kandungan karbon di sini. Di refuse ada kandungan karbon. Ya. Si karbon ini termasuk jenis bahan bakar. Si karbon itu termasuk jenis bahan bakar karbon yang bisa terbakar. Artinya di refuse yang pertama ada nilai kalor. Nilai kalor. Nilai kalor. Walaupun tidak terbakar si karbon ini, ya, tetapi ya tetap dihitung menjadi pengeluaran, tidak terpakai, ya, tidak terpakai. Ini tetap ada nilai kalornya walaupun tidak terpakai, masuk di output. Kemudian sensible dari refuse, sensible refuse. Di output lagi sudah habis, di review sudah habis. Di output lagi kemudian nomor 4. Nomor 4 itu flue gas. Flue gas. Flue gas, dari flue gas sendiri itu ada beberapa kandungan. Yang pertama CO2, ada di soal ya, ada di data soal. Analisis ORSAT. Di analisis ORSAT. Gas buang. CO2, CO, kemudian N2, ada lanjutnya O2 ya. Di dalam 4 komponen ini, ya, 4 komponen ini, ada yang masih tergolong bahan bakar. Yang masih tergolong bahan bakar ialah si CO. Ya, bahan bakar ini. Yang lain bukan. CO. Artinya, di flue gas ada nilai kalor. Nilai kalor. Ada nilai kalor. Kemudian yang kedua, sensible dari gas. Sensible gas. Ya. Ini kan gas nih. Gas semua nih, gas. Selanjutnya yang ketiga, di flue gas ada kandungan H2O. H2O. Artinya ada lagi di sini latent heat H2O di flue gas. Ya. Latent heat H2O di flue gas. Kemudian ya, ini input ada 4 yang akan dihitung, ada 4 di input ya. Di output ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Totalnya antara input dan output harus sama. Harus sama jumlahnya. Harus sama.
Kalau tidak sama, ada yang kelima. Ada yang kelima. Kalau tidak sama, ada yang kelima. Yaitulah heat loss. Panas hilang. Heat loss. Nah, inilah penyeimbang di bagian output. Ya. Penyeimbang di bagian output. Agar total input dan total output menjadi sama. Ya. Jadi yang kelima ada heat loss sebagai penyeimbang. Apabila input lebih besar dari output, artinya ada panas bagian yang hilang. Salah. Ada ini yang keenam nih. Yang keenam. Yang kelima di bagian output masih ya. Masih di bagian output itu steam generating. Steam generating ini ya panas yang dimanfaatkan. Panas heat utilize ya, panas yang dimanfaatkan. Ini di bagian output. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama, refuse ada 2, nilai kalor sensibel. Yang nomor 3 dan 4, nilai kalor flue gas dan sensibel dari gas dan laten H2O. Ya, sudah 5 itu ya. Sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 ini. Berarti ini nomor 6 nih. Nomor 6, nomor 7. Nomor 6, nomor 7. Salah. Ini kan penomorannya ya. Salah. Ada 7 yang dihitung. Cuma ada 5 aliran. Ya, ada 1, 2, 3, 4 aliran. 3, 4, 5, 6. Ada 4 aliran untuk kalau panas. Ini 1, 2 itu input ya. Kemudian 3, 4 untuk output refuse dan flue gas. Nah, 5 itu panas yang ditransfer ya. Panas yang ditransfer ke boiler. Itu kita sebut steam generating ya. Ini nomor 5. Ya, nomor 5. Selanjutnya ada panas hilang, key loss. Itu nomor 6. Aliran 6. Ya. Jadi di konsep dulu, pemikiran dulu, ya, di skematik dulu, buat skemanya, baru kita lakukan tahap perhitungan. Jangan langsung hitung-hitung ya. Jangan. Jadi terkonsep dulu, arah yang mau kita hitung itu terkonsep dulu. Ya, saya tadi kan berapa kali hilaf kan. Nah, jadi setelah saya konsep ini, ya tahu apa yang saya akan hitung. Ya, tahu yang akan saya hitung. Ada pertanyaan? Agak berat ya.
Aduh, kamu. Termofisik bela babak belur. Lagi. Hafizo, masih nyimak Hafizo? Hafizo, hati lagi. Terus kamu nih agak ini. Capek masih nyimak? Saya, Pak. Siapa saya tuh? Penti, Pak. Penti. Sana Penti. Bisa paham enggak? Atau kurang? Enggak apa-apa, lambat-lambat deh gitu. Biar kamu ngerti nih ya. Gimana? Dinda? Lumayan, Pak. Banyak Agak contoh, pol. banyak ini ya, latihan soal ya. Iya. Ayo kita berbanyak latihan soal. Pelajari saja dulu apa kalau misal belum ada tugas dari saya, pelajari saja example sampai benar-benar paham di kepala kamu. Kalau lah paham, terkonsep dewe, pikiran tuh nak ngitung terkonsep dewe. Dari mana angko ini, dari mana angko itu. Ya cara hogan lah, langsung berkendak dia baik. Hobinya langsung dia hogan. Jadi saya ulangi, input itu berasal dari aliran batu bara dan aliran udara. Ya. Di aliran batu bara itu ada nilai kalor, ada nilai sensible heat dari batu bara. Kemudian input berikutnya dari panas udara. Panas udara. Panas udara tersebut terdiri dari dua, sensible udara, sensible udara, dan kemudian laten H2O. Kalor laten dari H2O di udara. H2O di udara itu ya, berfase uap, vapor. H2O di udara itu berfase vapor. Agar H2O itu tetap mempertahankan dirinya dalam fase vapor, ada kandungan latent heat. Itu. Kalau tidak ada kandungan latent heat, H2O terkondensasi. H2O-nya menjadi liquid. Kan alaminya H2O itu berfase liquid alaminya. Agar tetap kondisinya terjaga berfase vapor, artinya H2O harus ada kandungan energi, yaitulah energi laten. Makanya perlu dihitung. Perlu dihitung latent heat H2O. Selanjutnya, ini input selesai, ya, ada 4 poin ya, 4 poin yang akan dihitung di input. Kemudian di bagian output, nah ini cukup banyak bagian output. Dimulai dari aliran 3, berupa refuse. Refuse itu kandungannya karbon dan abu. Karbon ini termasuk jenis bahan bakar. Karena ada jenis bahan bakar di refuse, maka ada nilai kalor dari refuse.
nilai kalor refuse. Kemudian dihitung pula sensible heat dari refuse. Berapa sih temperatur refuse? Dengan diketahui temperatur refuse, diketahui pula nilai kalor sensible. Untuk agar temperatur si refuse ini bertemperatur segitu, ya, agar temperatur refuse ini bertemperatur segitu, dia harus mengandung sejumlah kalor, yaitulah kalor sensibel. Itu nah logika ya. Di review sudah aliran 3, ada 2 poin yang akan dihitung. Kemudian aliran 4 berupa gas buang, aliran 4 berupa gas buang. Gas buang itu terdiri dari fase terdiri atas dry basis. Dry basis ini secara dry. Secara dry itu ini dry flue gas. Terdiri atas 4 komponen ya. 4 komponen. Nah. Dan juga ada kandungan sejumlah air dalam fase vapor, air di sini. Dalam kondisi fase vapor. Pertama dilihat dari flue gas dalam dry. Kandungannya ada 4 komponen. Dari 4 komponen ini, CO termasuk jenis bahan bakar. Ya. Artinya ada nilai kalor karena ada bahan bakar di sana. Ada nilai kalor flue gas, nilai kalor flue gas. Kemudian flue gas ini ada temperaturnya. Flue gas ini ada temperaturnya, temperatur flue gas. Ada temperaturnya. Untuk bisa bertemperatur segitu harus mengandung kalor, yaitulah sensible heat flue gas. Sensible heat flue gas. Kemudian flue gas ini mengandung sejumlah air dalam kondisi vapor. Artinya ada perhitungan latent heat H2O di flue gas. Sudah ada 5 poin ya. 1, 2, 3, 4, 5 di bagian output. Ada kelanjutan lagi. Panas dari pembakaran batu bara di furnace itu dimanfaatkan untuk memanaskan air, memanaskan air di boiler, memanaskan air di boiler. Nah, ini nomor 5. Pemanfaatan panas ya. Pemanfaatan panas untuk proses memanaskan air dan memanaskan dan menguapkan lah. Memanaskan dan menguapkan air di bagian boiler. Kemudian ada nomor 6. Nomor 5 ini aliran nomor 5. Ada aliran nomor 6. Ini sebagai penyeimbang sifatnya. Penyeimbang. Tidak dihitung ya. Tapi berfungsi sebagai penyeimbang. Gitu ya. Misalnya ya. In, out. Nah, kalau di sini totalnya 500 misalnya kan. 500. Nah, di output ada perhitungan, ada 300, ada 150 ya.
150. Masih kurang kan? Belum 500 kan? Baru 4,5 ya. Baru 4,5. Artinya ada penambahan di sini. 6,6. Hit loss. Hit loss. Nah, hit loss penyeimbang. Langsung tulis 50. Nah, ya itu nah. Ngerti tidak? Penyeimbang. Ya. Langsung dihitung. Jadi input tadi 500 contohnya kan. Sudah dihitung di output, cuma baru totalnya 450. Kurang 50. Berarti nomor 6, hit loss ini langsung 50. Nah, agar jumlahnya sama-sama 500. Itu ya, hit loss. Kalau mau dihitung, panjang. Mau dihitung hit loss itu. Ada kehilangan panas secara konduksi, kehilangan panas secara konveksi, ya. Panjang. Itu lebih ke pelajaran perpindahan panas. Lebih ke pelajaran perpindahan panas. Kalau kita secara kasar, berarti ada panas yang hilang, yaitu kan, panas yang hilang. Tidak tahu kemana, yaitu nah, panas yang tidak tahu kemana. Nah, kok langsung nomor 6, hit loss sama dengan 50, yaitu ya. Jadi di sini ada sudah 5 poin, 5 poin perhitungan, kemudian 6 dan 7 poin perhitungan. Gimana Mayang? Ngerti tidak kalau Mayang? Lumayan ngerti, Pak. Buih Pak nih ya. Jari kamu ya supaya ngerti. Putri Asana ngerti tidak? Insya Allah ngerti, Pak. Satu, dua, tiga sudah ya. Nomor 4. Ini untuk memperoleh yang keempat tadi. Latent heat H2O di udara. Cuma dia nih dirinci unian itu nah. Dirinci unian. Ada lambda, nilai lambda. Kemudian ada sensibelnya. Terlalu dirinci. Pening banget kamu lagi. Kalau di buku dirinci tak? Latent heat-nya. Cek ini juga hitungannya. Di buku. Hah? Sama. Iya, Pak. Tapi hasilnya beda. Ada heat vaporization, ada. Ya, ada. Entalpi ada. Ada. Ada juga. Ada, Pak. Hasilnya berapa? Hasilnya 1.177.600. Bukan. Nomor 4, khusus nomor 4. Khusus nomor 4. Oh, 10.600. 10.600. 600. Gimana lah biar mudah. Jadi terlalu dirincinya ini.
ini apa? Sensibel. Yang ini nih laten. Jadi ini kan kalau dalam diagram deh, agar air itu berfase uap, ya, agar air berfase uap itu harus melewati dulu, ya, melewati dulu sensibel. Ya, ini dalam hal ini temperaturnya kok berubah ya? 49. Di temperatur 49 derajat Fahrenheit. Jadi udara kita ya, udara kita itu yang dipakai di data ini itu temperatur udara 73 Fahrenheit. Temperatur udara ya, temperatur udara 73 Fahrenheit. Sedangkan di temperatur 49 Fahrenheit itu H2O sudah berfase vapor. Nah, sudah berfase vapor. Jadi di sini, nah di sini temperaturnya 73 Fahrenheit. 73. 73 ini 49. 49. Itu dia. Prosesnya bertahap gitu. Cuma tidak kejar waktu, takut saya tuh. Mampu, kamu nak ngitung nomor 4 bila mampu. Secara mudah dah ya. Coba kita hitung latennya dulu, laten. Di temperatur 49 itu konversi dulu ya. Konversi menjadi Rankine untuk mendapatkan temperatur aktual. Jadi Rankine. Kemudian perbandingkan dengan temperatur kritis sehingga didapat nilai TR. Nilai TR diplot ke apa? Ke tabel ya, diplot ke tabel. Itu tahu kan tabelnya? Susah saya nyekrol lagi. Tahu enggak? Tidak tahu. Tahu, Pak. Tabel TR laten. Nah, dari tabel diperoleh nih. (19.140 BTU. Kan tetapi yang cuma kita ketahui itu lihat di data ya. Temperatur udara. Nih.
temperatur udara 73. Ya. Untuk memperoleh harga 49, temperatur 49 itu harus balik lagi nih. Harus balik lagi ke grafik psikometri. Panjang hitungannya. Aneh. Tujuh puluh 72. Sedangkan apa? Temperatur wet bulb-nya 59 ya. 59. Ya, di sinilah titik temunya ya. 59. Dia nyuruh pakai grafik berapa itu? Halaman 17. 70. Suruh pakai grafik berapa? Suruh pakai grafik 9. Grafik 9 nilai 73. Jadi 60 ya. 60. Di sinilah 59 itu. 59 berapa itu? 59 atau 53 ya? 59 ya. Nah, soal di temperatur wet bulb. Dry bulb-nya 73. 59 kalau tidak salah. Iya. Ya inilah titik potong ya. Kalau di 59 enggak. 9. Kemudian tarik horizontal. Horizontal ke arah kiri ya. Horizontal ke arah kiri. Baco di skala ini ya sekitar 49. 49 derajat Fahrenheit. Inilah dew point. Di mana temperatur minimum
ya si H2O itu ya masih berfase uap ya, masih berfase uap. Temperatur minimum di mana H2O masih berfase uap. Dew point. Di bawah 49 H2O sudah berubah fase. Ini 49 nih. Ini kan 49 nih. Ya. H2O sudah berfase mulai berfase uap. Di bawah 49 H2O berfase liquid. Jadi balik lagi. Jadi ini nilai dari grafik ya, grafik 9 dapat nilai dew point. Ya, untuk diperolehnya ini. Nah, untuk diperolehnya ini. Di temperatur 49 air masih berfase gas. Minimum. Kemudian heat vaporization. Nah, maka dapat kita disuruh nyari latent heat lambda, nilai lambda dari tabel ya. Dari tabel menggunakan temperatur 49. Itu ya prosedurnya ya. Dari tabel. Selanjutnya ya ini temperatur apa? Temperatur udara ini 73. Coba kalau di buku entalpinya, cara mana nyarinya hitungan di buku? Tersebut di BN. 0,559 dikali 18.964, Pak. Nah itu B kan? Ya. Nah itulah. Kalau di sini ribetnya dia nih. Ya. Nah itu ya kan? Itu diakibatkan oleh, coba lihat temperatur apa? Referensinya berapa? Temperatur referensinya di buku. 73 derajat Fahrenheit, Pak. Nah itu pengakibatnya. Pengakibatnya itu. Temperatur referensi ya, yang di pojok ini. Benar ya? Itu pengakibatnya. Si udara kita temperaturnya berapa? 73 kan? 73 bukan? Nah, ya. Temperatur udara kita 73. Sama dengan temperatur reference. Sama dengan temperatur reference. Sama kan di buku? Sama enggak ini? Datanya. Sama, Pak. Alhasil, tidak perlu lagi. Yang ini tidak perlu nih. Ini tidak perlu. Tidak perlu ini. Karena dia ini apa 65, ya, 65, maka ini perlu. Maka ini perlu. Jadi cukup ini bayar dia tuh. Ini benar. Nah, cukup ini bayar. Ya. Dipotongnya temperatur referensi sama dengan temperatur udara. Jadi ini tidak perlu nih. Tanpa ini. Hai. Pening tadi.
Lemaklah cara di buku lagi. Pun kamu di sini ngabis waktu aja gawe ke ini. Nah, kalau di buku berapa nih lambdanya? Beda, ya agak beda. Beda, sama. Lambdanya 19.000. Berapa? 18.964, Pak. 19.964. Ya. Di temperatur di temperatur berapa? Kalau kita di sini 49. Ini 73 derajat Fahrenheit. 73 Fahrenheit. Kucing gobala. Jadi ya coba kita hitung saja ya. 0,559 itu mol H2O ya, mol H2O. Yang pertama Q sama dengan mol H2O di udara NH2O di udara berapa? 0,559 ya. Dikali CpH2O vapor. H2O vapor. Karena yang ingin kita hitung tuh ini nah yang ingin kita hitung tuh. Ya. Ngerti ya? Ini yang ingin kita hitung nih, nih. H2O vapor. Cari di min molal. Cp gas. Tabel ya. Nah, tabel min molal Cp gas. Baru dikali delta T 73 dikurang 49 poin. Ya. Kemudian sudah tahu nih ya. Sudah. Q superheat lah sebutannya ya. Q superheat. Sama dengan ini ya. Kemudian Q laten sama dengan ini 19.140 ya. Ini kan satuannya BTU per pon mol ya, satuannya 19.000 19.140 BTU per pon mol. Ya. Nah, kita kan ingin apa? Ingin jadikan dia itu BTU per pon. Ini per pon kalau nih. BTU per pon. Dulu. Salah. Kenapa dia dikurang nih? Kenapa ini dikurang? Bingung juga. Dikurang. Coba kalikan ini dulu. 0,559 kali 8 kali. Oh ini, berapa hasilnya? Yang pertama ini. Q superheat, berapa hasilnya?
$107,32, Pak. 107,32. 32. Kalori. Ini satuannya BTU per pound. Derajat Fahrenheit. Satuannya ini. BTU per pound. Nah, BTU jadinya. Ini pound mol ya, pound mol. BTU. BTU. Kemudian ini 19.140. Ngapo ini dikurang? Itu bingung saya tuh. Buat bingung saya tuh. Ngapo dikurang? Kalau ingin dijadikan pound, ya cukup dibagi ya. Dibagi 18 pound per pound mol. Habis berapa itu? 19.140 dibagi 18. $1.063,3, Pak. 1.063,3. 1.063,3. Mana ya? Itu. Itu dia nih. Itu ya. Ini nah, menghitungkan dia nih. Gawe Hogan nih. Ini tidak usah lagi ya. Ini satuan di Kiraten ini BTU per pound mol. Ya langsung wae apa? 19.140 BTU. Nah, tapi kali 100. Mana nih? Kalau dikali ini 0,559 berapa? 19.000 dikali 0,559 berapa hasilnya? Ya. 19.140 dikali 0,559 berapa? 10.699,26, Pak. 10.000 berapa? 699,26, Pak. 10.000 699,26. 26. Nah, ini kan BTU. Benar itu. Olehnya ini kita tuh salah ngali. 0,559 ini milik semua. Milik semua ya. Milik semua. Ya.
Gawe Hogan ini. Nah, yang ketiga, key sensible. Key sensible. Key sensible dari ini. Nih. Nah, tahapan pertama ini, tahapan pertama. Ya. Tahapan pertama. Ini yang keanehannya tuh, yang buat pening pala tuh ini. Kenapa buat pening pala? Temperatur referensinya 65. Ya. Ya, temperatur referensi itu 65. Sedangkan temperatur airnya sebelum menuju uap, temperatur air sebelum menuju uap 49. Ya, 49. Biasanya kan temperatur referensi itu lebih rendah dari temperatur air sebelum menguap ya, biasanya. Artinya kalau T2 min T1 ya, itu hasilnya minus 49, itu yang dituju, 49 itu yang dituju, T2 ya, yang dituju. T1 temperatur awal dari air, yaitu nah, ialah temperatur reference 65. Ya. Hasilnya minus berapa ini? 16. Minus 16 ya. Benar? Iya, Pak. Minus 16 ya. Nah, sensible ini kan rumusannya mol dikali Cp H2O dalam fase liquid ya. 2O dalam fase liquid. Beda ya dengan superheat ya. Superheat Cp H2O dalam fase gas. Kalau yang terakhir ini Cp H2O dalam fase liquid. Dikali min 16. CpH2O dalam fase liquid ya bisa kita 1 kalori per gram derajat Celcius. Itu Cp air ya. Cp air dalam liquid 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya. Nah, sedangkan kalau ingin dikonversi menjadi BTU per pound mol derajat Fahrenheit. Konversi ke ini 1 kalori per gram derajat Celcius konversi menjadi BTU per pound mol derajat Fahrenheit. Pernah saya bilang kalau 1 kalori per mol derajat Celcius itu sama dengan 1 BTU per pound mol derajat Fahrenheit. Sama nilainya kan. Sama nilainya. Nah, ini kalau sama nilainya ini ya tinggal konversi gram baik. Tinggal dikonversi gram. Bagaimana gram menjadi pound mol? Gram menjadi mol dibagi massa dibagi BM kan? Massa dibagi BM. Ya, maka dikali 18 gram per gram mol. Ya, ini gramnya bisa dicoret, kan? Coret. Nah,
dikali. Jadi inilah makonya, dikali 18 gram per gram mol. Ya. Untuk menjadi 1 kalori per mol derajat Celcius. Nah, baru dikonversi ke BTU per pon mol derajat Fahrenheit. Ya. Itu maksudnya itu. Ada hogen. Kendak kau baik. Dikurang-kurangnya benar. Dikurang-kurangnya, rupanya ini dibaliknya ini. 65 kurang 49. Seharusnya minus harganya kan, minus 16. Nah, berapa itu? 0,559 ya, dikali 18 dikali 16 berapa? 0,559 dikali 18 dikali 16. 160,992, Pak. Minus 160. Koma berapa? 992. 92. Nah, minus kan harganya kan? Minus. Nah, berapa ini? Minus. Iyalah. Ini kan? Coba jumlahi. 107,32 ditambah 10.699,26 min 160,992. Berapa? Iya. Benar. 10.645,58. Beda. Ya segitu lah, cek itulah nyarinya. Ini pokoknya hasilnya. Nah, 10.570. Nah, ya. Ini karena penyakitnya ini referensinya beda. Ya. Kalau sama-sama 73, ya lemak baik gitu. Lemak baik. Cukup pakai lambda. Nah, cukup pakai lambda saja. Cukup N kali lambda. Lambda di temperatur 73. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Coba enggaklah di lain waktu. Bisa ini sebenarnya ya. Bisa sebenarnya kita langsung dapat ini. Pakai tabel steam. Tabel steam superheat. Tabel steam superheat. Nah, lemak gitu. Nilai tersebut bisa kita langsung peroleh. Nah, kalau ini ya 3 tahapan. Ini superheat, ini lambda, dan ini ya sensibel biasa ya, sensibel biasa. Minus ini diakibatkan oleh temperatur reference itu lebih tinggi ketimbang temperatur airnya sendiri. Oke. Saya rasa cukup dulu malam ini. Ada pertanyaan? Pola berasap. Mana EGB? Ngerti tidak?
Lumayan, Pak, ngerti. Nah, gitu. Dapat 50 lagi. Enggak ya? EGA ada EGA. Kita tonton merah ya di YouTube ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.